Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ atau BDR daring dengan kegiatan mengamati, membaca, berlatih, mencoba, dan berdiskusi, peserta didik dapat mengenal dan menemukan bentuk paragraf dengan benar, dapat memperagakan dan mempraktikkan teknik mengapung dengan tepat dan percaya diri, serta dapat mengetahui dan mengidentifikasi makna keberagaman individu dengan tepat. Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi informasi tentang perkembangan teknologi. Buka buku tema 7 halaman 12. Ayo mengamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Buka buku tema 7 halaman 13. Ayo membaca. Bacalah teks tentang bandeng presto berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah dapat dikunci rapat, lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus dengan plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Dikutip dari berbagai sumber. Buka buku tema 7 halaman 14. Ayo berlatih. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Lengkapi informasi pertama. Bandeng presto dimasak menggunakan titik
titik-titik. Lengkapi informasi kedua. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi titik-titik-titik. Kerjakan di buku tugas ya. Kalian pasti bisa. Tetap ceria. Lengkapi informasi ketiga. Teks Bandeng Presto menceritakan tentang titik-titik-titik. Kerjakan di buku tugas. Kalian pasti bisa. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. KD 3.7 dan 4.7. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi gerak dasar mengambang atau water trapen. Buka buku tema 7 halaman 15 sampai halaman 16. Ayo mencoba. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Ban lengan. Rompi renang. Papan luncur. Ban renang. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukan berulang-ulang. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3 dan 4.3. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi keberagaman karakteristik individu. Buka buku tema 7 halaman 17. Ayo mengamati. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda.
Buka buku tema 7, halaman 17 sampai halaman 19. Ayo mencoba. Dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan? Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Benny, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Tulis semua makanan pada tabel berikut. Di buku tugas, kalian pasti bisa. Makanan apa yang paling kamu sukai? Tulis di buku tugas ya, kamu pasti bisa. Sekarang, tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu. Wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Buka buku tema 7, halaman 19 sampai halaman 20. Ayo berdiskusi. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Amati hasil wawancara pada tabel di atas. Kerjakan di buku tugas. Tetap semangat, kalian pasti bisa. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Diskusikan bersama temanmu. Kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau berbeda, atau ini berarti semua orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama? Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.